Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lizzalimina min ansar. Sallallahu alaihi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 192. Bapak Ibu serta anak soleh dan soleha yang kami banggakan, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap kepada Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Bapak Ibu, kita bermohon betul kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu serta anak saudara soleh dari surga yang masih berada di dunia, yang masih berada di lorong Masih iman. masih iman kata piam. Kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Ali Imran ayat 192. Masih ciri khas dari ulul albab. Di ayat 190-nya sudah disampaikan sebelumnya, di mana Allah mengatakan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, bagi orang yang berakal. Dia nampak tanda-tanda kebesaran Allah, yang sadar akan keberadaan Allah, itu adalah ulul albab. Itu di 190-nya. Di 191-nya Allah gambarkan ciri-ciri dari ulul albab itu. Tentu Bapak Ibu, kita ingin termasuk ke dalam ulul albab, karena ulul albab ini Allah masukkan dalam Al-Quran, dan termasuk manusia-manusia yang terpuji, termasuk manusia yang berakal. Di ayat 191-nya Allah gambarkan ulul albab itu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam posisi apapun, ketika dia berdiri, ketika duduk, dalam berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata apa? Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Ini yang lupa kita Bapak Ibu. Apapun yang Allah ciptakan, apapun yang terjadi, sedikit pun tidak ada sia-sia. Bahkan banjir, gempa, apapun namanya terjadi di muka bumi ini, semua tidak sia-sia Bapak Ibu. Maha suci Engkau, kemudian lindungilah kami dari azab api neraka. Di 191-nya kita minta kepada Allah, kiranya Allah melindungi kita dari azab neraka, karena azab neraka ini mengerikan. Sekarang kita masuk 192, masih bait-bait doa. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka man tudkhilin nar faqad ahzait. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Bayangkan
mengerikan, betul-betul menyakitkan, pedih. Tapi Allah menggambarkan di sini ulul albab itu dia berdoa kepada Allah bukan pedihnya neraka, tapi dihinakan ketika masuk api neraka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, pedihnya neraka itu tidak terberikan, tidak terbayangkan. Tapi lebih pedih lagi rasa dihina Bapak Ibu. Ketika kita diazab Bapak Ibu, ketika kita ada orang yang menzalimi kita dan kita sendiri yang tahu berat. Tapi ketika kita dihinakan, ini berat ini Bapak. Dihinakan di depan orang banyak, ini lebih berat lagi daripada cambukan. Maka Allah katakan di sini, ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang akan masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Maka Bapak Ibu, ketika kita berada di dunia inilah kita berupaya sekuat tenaga kita untuk terhindar dari api neraka. Karena selain dari pedih, neraka itu nanti betul-betul menghinakan kita. Kemarin di Darul Jannah sudah sampaikan Bapak Ibu, kenapa orang Islam masih banyak yang korupsi, padahal sudah diancam dengan neraka. Ternyata mereka tidak begitu percaya dengan neraka. Kalau benar-benar percaya dengan neraka, pasti mereka benar-benar takut. Seperti kita menodongkan pistol kepada seseorang, pasti dia akan berhenti. Apapun yang kita mintakan kepada orang, angkat tangan, dia pasti akan angkat tangan. Kenapa? Karena dia tahu pistol itu ada pelurunya dan peluru itu bisa menembus jantungnya. Tidak seperti ini kepercayaan orang dengan neraka. Maka sungguh ini kami mengajak dari kami dan kita semua, percayalah dengan neraka itu seperti percayanya orang ketika ditodong dengan pistol. Maka pastikan apapun yang kita kerjakan itu tidak menghinakan kita nanti di akhirat. Yang kita kerjakan itu tidak membawa kita ke dalam api neraka. Dan Allah kunci ayat ini, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim, orang yang berdosa, orang yang zalim nanti di akhirat. Betul-betul tidak ada seorang penolong pun. Siapa yang akan menolong kita? Yang menolong kita taubat kita, yang menolong kita amal kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah.